Ya, ucapan David Beckham untuk timnas Indonesia menjadi kenyataan dan sosok ini jadi orang yang tepat. Sudah terang-terangan kasih kode ke Ragnar Oratmangun, wonderkid Belanda ini juga ingin dinaturalisasi oleh timnas Indonesia kah? Kabar buruk, 3 pemain timnas Indonesia berpotensi telah bergabung TC jelang hadapi Vietnam. Bintang Vietnam tebar teror menjelang hadapi timnas Indonesia. Begini katanya. Berikut kami akan coba rangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, legenda MU dan tim nasional Inggris David Beckham pernah menyebut jika timnas Indonesia punya masa depan cerah jika hal ini dilakukan. Nah, ucapan itu disampaikan oleh Beckham saat berkunjung ke Indonesia untuk mengikuti kegiatan sosial bersama pemain-pemain muda. Beckham yang menyaksikan pemain-pemain muda bertanding mengeluarkan pendapatnya terkait sepak bola Indonesia. Dan menurutnya, sepak bola Indonesia bukan tempat yang asing karena sempat bermain dalam sebuah laga persahabatan. Pada tahun 2011 silam, dia pernah datang ke Indonesia bersama timnya yang bernama LA Galaxy yang bermain di Major League Soccer atau MLS. Ketika itu LA Galaxy dijadwalkan bertanding menghadapi Indonesia Selection yang berisi pemain-pemain muda. Pada laga tersebut, LA Galaxy berhasil mengalahkan Indonesia Selection dengan skor 1-0 saja lewat gol Robbie Keane di babak pertama. Dan salah satu momen tidak terlupakan pada laga itu adalah ketika Beckham menekel Andik Firmansyah dengan keras. Ya, berbekal pengalaman ini Beckham meyakini bahwa pemain-pemain Indonesia punya potensi untuk bisa berkembang. Ya, Indonesia punya para pemain yang bagus ya. Kalau ditangani dengan baik, maka masa depan sepak bola Indonesia akan cerah, kata Beckham di tahun 2018 silam. Dan tampaknya apa yang diramalkan Beckham pada 6 tahun yang lalu ini sedikit demi sedikit mulai menjadi kenyataan. Pasalnya sejak ditangani oleh Shin Tae-yong pada akhir 2019 lalu, timnas Indonesia mulai mengalami perkembangan. Ya, meski belum memberikan trofi, Shin Tae-yong berhasil mengangkat ranking FIFA Timnas Indonesia dari posisi 173 ke urutan 142 per Februari 2024. Pelatih asal Korea Selatan ini juga sukses membawa timnas Indonesia yang tak diperhitungkan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Hasil tersebut menjadikan Shin Tae-yong sebagai pelatih pertama yang membawa skuad Garuda untuk lolos dari babak grup Piala Asia. Banyak sekali dukungan yang mengalir karena Shin Tae-yong dinilai berhasil membentuk mentalitas dan fisik pemain yang kuat. Hal ini terlihat pada saat timnas Indonesia bermain di Piala Asia 2023 untuk menghadapi tim-tim besar seperti Irak, Jepang, sampai Australia. Walau secara ranking FIFA bak langit dan bumi, tapi Marcelino Ferdinand dan kolega mampu tampil tanpa takut untuk memberikan perlawanan. Dengan begitu, apa yang disampaikan oleh Beckham soal sepak bola Indonesia akan maju di tangan yang tepat terbukti benar. Dan Shin Tae-yong sejauh ini menjadi orang yang tepat untuk menangani timnas Indonesia. Di sisi lain, wonderkid Belanda ini digadang-gadang bakal menyusul Ragnar Oratmangun untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Pemain muda ini bahkan sudah memberikan kode di unggahan media sosial Instagram Ragnar Oratmangun sehingga menuai sorotan dari para fans timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong dalam beberapa kesempatan mengungkapkan jika dirinya membutuhkan striker house goal untuk mengisi lini depan skuad Garuda. Sebelumnya, Shin Tae-yong sudah mengandalkan Rafael Struijk, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Dimas Derajat, dan Dendi Sulistiawan di Piala Asia kemarin. Akan tetapi, kelima pemain tersebut dirasa belum mampu memenuhi ekspektasi Shin Tae-yong karena mereka tidak sekalipun mencetak gol pada turnamen tersebut. Hal itulah yang pada akhirnya membuat Shin Tae-yong bertolak ke Belanda untuk menambal posisi yang kurang kuat di skuad timnas Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan dari Shin Tae-yong adalah pada lini depan, sehingga dia mungkin bakal fokus mencari pemain di posisi tersebut. Situasi ini kemudian membuat penggemar timnas Indonesia menduga-duga siapa pemain keturunan di Belanda yang menjadi incaran Shin Tae-yong. Salah satu pemain yang diduga netizen sebagai target Shin Tae-yong adalah wonderkid asal Liga Belanda yang bermain di FC Utrecht, yakni Ole Romeni. Striker klub Liga Belanda FC Utrecht ini diketahui punya keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Ole merupakan salah satu wonderkid di Liga Belanda dengan posisi sebagai striker dan punya kelebihan dalam hal finishing hingga kekuatan fisik. Dengan koleksi 11 gol di musim lalu, Ole dirasa cocok untuk mengisi kekosongan di lini depan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Ole juga sempat mengirimkan kode yang mengisyaratkan jika dia bersedia untuk dinaturalisasi timnas Indonesia lewat akun Instagramnya.
Pada beberapa waktu yang lalu, Ole mengunggah di Instagram story-nya sebuah foto yang menunjukkan kalau dia tengah berlatih dengan emoticon jam pasir. Banyak yang mengartikan bahwa emoticon jam pasir ini merupakan kode dari Ole yang sedang menunggu proses naturalisasi oleh timnas Indonesia. Hal ini serupa dengan apa yang dilakukan Sandy dan juga Justin, di mana keduanya pernah mengunggah emoticon jam pasir saat mereka menunggu naturalisasi timnas Indonesia. Dan tidak hanya itu saja, Ole juga pernah meninggalkan komentar di unggahan Instagram calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, yakni Ragnar Oratmangun dengan caption Maiji. Sikap Ole ini kemudian mendapatkan beragam komentar dari banyak netizen yang menginginkan agar Ole segera dinaturalisasi timnas Indonesia. Nah, selain itu timnas Indonesia ternyata perlu waspada menjelang bertanding melawan timnas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gelandang kunci timnas Vietnam Nguyen Quang Hai tengah dalam performa impresif bersama Chong An Hanoi atau CAHN FC di Liga Vietnam. Hai baru-baru ini mencetak gol spektakuler yang menyelamatkan timnya dari kekalahan ketika melawan Hong Lin Ha Tin FC, menjaga CAHN FC di posisi 3 besar klasemen dengan selisih 6 poin dari pemuncak klasemen. Gol yang dicetak oleh Nguyen Quang Hai pada pertandingan ini memberikan angin segar bagi pelatih timnas Vietnam Philippe Petrosier, karena gelandang berusia 26 tahun ini menunjukkan konsistensinya di level tertinggi. Sebelumnya Quang Hai juga mencetak 1 gol saat timnya mengalahkan Tan Hoa FC 3-1 pada pekan ke-11, menandai konsistensi performanya. Nguyen Quang Hai sudah mencetak 5 gol dalam 9 pertandingan di V-League 1, menjadikannya pemain lokal paling produktif di kompetisi domestik. Maka dengan 42 caps bersama timnas Vietnam, prestasinya ini luar biasa mengingat biasanya daftar pencetak gol terbanyak di Liga Vietnam didominasi pemain asing. Nah, pemain asal Brazil Rafaelson Fernandes dari Nam Binh FC adalah salah satu contohnya dengan 13 gol dari 11 pertandingan di musim ini. Selain Quang Hai, bek andalan timnas Vietnam Bui Hong Viet An dari CHN juga mencatatkan 4 gol dari 11 laga meskipun berposisi sebagai pemain bertahan. Nah, sementara itu pemain KV Michelin Sandy memberikan kabar bahwa dia dan 2 penggawa timnas Indonesia lainnya, yakni Marcelino dan juga Sheni, kemungkinan akan telat bergabung ke TC jelang menghadapi Vietnam. Pasalnya, Sandy dan Marcelino dan Sheni juga masih punya tugas dengan klub mereka masing-masing. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan ada 27 nama yang akan diikutsertakan dalam pemusatan latihan tersebut dan TC ini rencananya akan digelar mulai 17 Maret nanti. Sayangnya, Sandy, Marcelino, dan Sheni nampaknya akan sedikit terlambat bergabung dengan TC tersebut. Pasalnya, ketiga pemain ini masih harus membela klubnya masing-masing di Belgia. Sandy kemungkinan akan bertanding saat Kevin Michelin bersua dengan Oud Heverlee Leuven pada 18 Maret 2024 dan Sheni juga berpeluang dimainkan saat KES Eupen berhadapan dengan Standard Liège di tanggal yang sama. Sementara Marcelino juga kemungkinan akan membela KMSG Denzee ketika menghadapi France Borains. Sandy mengatakan akan mengajak Marcelino dan Sheni untuk berangkat bersama ke Jakarta dan ketiganya kemungkinan besar baru akan tiba pada 19 Maret nanti. Walaupun berpotensi terlambat mengikuti TC, tapi Sandy menegaskan akan melakukan persiapan terbaik menjelang timnas Indonesia versus Vietnam. Dan pemain berusia 28 tahun ini juga mengatakan akan memanfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin.